sahabatku sekalian, kalau sedang malam kemudian ingin cepat pagi, yang ada adalah malam itu menderita. Kalau sedang malam, dinikmati saja dengan istirahat, dinikmati dengan tahajud, dinikmati dengan tafakur, dinikmati dengan munajat, maka gelapnya malam itu akan menjadi sesuatu yang berkah, banyak kebaikannya. Bisa dinikmati, doa bisa diijabah, dosa diampuni, istirahat pun cukup sebelumnya. Tetapi bagi orang yang sangat memikirkan pagi, padahal pagi itu ada waktunya, malam itu menjadi penuh penderitaan. Inilah yang dimaksudkan menikmati proses. Banyak orang yang sangat terkunci oleh hasil yang dia inginkan, padahal hasil itu bonus. Rezeki kita yang sesungguhnya adalah proses. Jadi rekan-rekan sekalian, proses itu menjadi sesuatu yang penting sekali kita nikmati. Bayangkan kalau kita hanya menikmati hasil, pertama hasil itu belum tentu ada. Yang kedua, hasil itu kalau sudah ada juga tidak lama dibanding dengan prosesnya. Maka mari kita membiasakan diri menikmati proses sebagai bagian dari syukur kita kepada Allah. Kita diberi kesempatan berproses. Seseorang yang sangat menikmati proses itu beda sekali hasilnya. Orang yang menikmati proses seperti orang menikmati menghafal Quran, itu akan enjoy sekali dalam beratnya menghafal, mengulang, karena memang yang diniatkannya juga menikmati proses ini sebagai amal soleh. Apakah nanti hasil, ya itu Allah lah yang menentukan ya, tetapi maksimal ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ini menjadi kunci, menikmati kesungguhan, menikmati all out, menikmati proses, menikmati minta tolong kepada Allah. Perkara hasil itu Allah yang maha menentukan segala-galanya. Nah, hadirin sekalian, mau menjadi orang yang ahli berkuda, ini harus sangat siap dengan proses. Jadi ahli itu bonus. Kalau ada seseorang yang misalkan dia bisa berkudanya jago sekali, kita jangan kagum hebatnya dia berkuda, tapi yang harus kita kagumi itu adalah sabarnya dalam berproses menjadi seorang ahli. Nah, kita kadang-kadang kagum hanya kepada hasil. Kalau kagum kepada hasil, ini kadang-kadang menjadi sulit terjangkau oleh kita. Tetapi kalau kita mengagumi proses, nah ini akan lebih dekat dengan kita. Karena kita juga kalau mau sesuatu pasti ada prosesnya. Yakinlah bahwa fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Seperti kita mengeluh, aduh kok lama bener nih SD, padahal saya ingin cepat-cepat jadi sarjana. Tidak bisa. Mau tidak mau kita harus menikmati proses ini, hadirin sekalian. Sama, ingin membangun apapun, membangun usaha, membangun rumah tangga, membangun akhlakul karimah, semua ini adalah yang kita nikmati prosesnya. Menikmati proses itu menjadi sesuatu yang penting, karena ada yang stres ketika sedang berprosesnya. Hasilnya belum tentu didapat, prosesnya stres, jadi kapan bahagianya? Nah, kita tidak boleh begitu. Kita niatkan bahwa proses ini merupakan sebuah ibadah, jadi sesuatu yang memang harus kita jalani dan kita nikmati. Kita seperti pohon mau berbuah, kita harus sabar ya, tidak bisa baru nanam bibit keluar buah. Rugi kalau kita hanya memikirkan buah saja. Semua proses itu adalah hal yang kita syukuri, hal yang kita nikmati. Nah, hasil itu bonus. Kalau kita sudah merubah paradigma seperti ini, maka kebahagiaan kita jadi panjang, tidak rasional. Jadi ini luar biasa, hadirin ya. Mari kita menikmati proses sebagai amal ibadah kita. Mari kita menikmati proses sebagai kebahagiaan kita, sebagai syukur kita. Bersabarlah menikmati proses, dan hasil itu adalah bonus. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah juga harus siap dengan proses ya. Menyelesaikan masalah tidak seperti membalikan tangan. Tapi kalau niat kita baik dan cara kita benar, maka kita sudah tidak rugi. Maka yang harus kita perhatikan selalu dalam proses ini adalah apa niat saya nih? Apa yang saya lakukan ini benar atau tidak?
ya, memang tidak semua orang akan mengakui yang kita lakukan ini benar, karena setiap orang juga beda-beda pengetahuannya, beda-beda sudut pandangnya, beda-beda masa lalunya. Jadi kita harus siap dengan kenyataan. Kita melakukan sesuatu yang kita yakini benar dengan keilmuan, dengan bukan emosional ya, dibimbing oleh ahlinya, tapi orang tidak melihat ini sesuatu yang benar menurut mereka. Ini tidak boleh kecil hati dan tidak boleh kecewa. Rasulullah SAW dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dakwah yang sudah yakin lah, bukan insya Allah lagi, yakin kebenarannya, dan tidak seperti membalikan tangan ternyata di dalam dakwah menyampaikan kebenaran. Mudah-mudahan Allah menolong kita agar Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Baru saja Anda ikuti Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.